Saudara, berikut kami sampaikan kembali informasi seputar upaya pengurangan penularan HIV, karena tadi informasi tersebut mengalami gangguan teknis. Pemerintah terus berupaya mengurangi penularan HIV melalui jarum suntik, antara lain melalui perluasan jangkauan program terapi rumatan metadon. Program tersebut kini telah menjangkau sedikitnya 15 provinsi dan 74 tempat layanan. Program rumatan metadon tersebut bertujuan untuk mengurangi penularan HIV melalui jalur suntik. Program ini telah tersebar di kabupaten kota dan dilaksanakan di puskesmas, rumah sakit, dan rutan lapas. Terapi metadon merupakan program substitusi oral dari menyuntik menjadi minum untuk pengguna nafsa suntik. Terapi substitusi narkoba tersebut menjadi solusi mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Sejumlah mantan pemakai narkoba mengakui manfaat positif terapi metadon tersebut. Apalagi keberadaan metadon dapat dilakukan secara langsung di puskesmas. Metadon ini kita sekarang nggak pernah lagi berbuat kriminal. Dan kita ada usaha mencari pekerjaan gitu, nyari-nyari walaupun susah gitu ya dapetnya ya. Susah juga kalau nggak dari hati sendiri, walaupun orang bilang lu harus sembuh, tapi kalau diri kita belum sembuh gimana? Iya kan? Gitu juga yang aku bilang, ya susah juga kalau kita ingin sembuh ya harus dari hati juga gitu. Ketika mengunjungi program terapi rumatan metadon di Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Ketua Umum Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran (Gepenta), Parasian Simanungkalit mengatakan, program nasional bagi korban penyalahguna narkoba tersebut harus menjangkau seluruh puskesmas hingga tingkat kelurahan, sehingga mampu memberikan terapi para korban narkoba yang umumnya para remaja. Jadi ini merupakan contoh yang ada di Puskesmas Koja ini, supaya bisa ditiru oleh semua puskesmas yang ada di seluruh Indonesia. Karena pengguna narkoba, korban pengguna narkoba itu sudah ada 5 juta di seluruh Indonesia. Jadi kalau 5 juta itu direhabilitasi, maka yang paling banyak merehabilitasi adalah di desa-desa, kecamatan-kecamatan yang terpencil, yang ada korban pengguna narkoba. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial supaya mengaktifkan semua puskesmas di seluruh Indonesia untuk mampu mengobati korban pengguna narkoba dengan cara pengobatan metadon. Puskesmas yang memiliki program terapi rumatan metadon saat ini baru menjangkau tingkat kecamatan. Di Jakarta Utara misalnya, baru hanya ada 2, di antaranya di Puskesmas Kecamatan Koja. Hal serupa juga di kawasan ibu kota lainnya. Sejumlah dokter yang mengkoordinir program terapi mengharapkan peran LSM seperti halnya Gepenta dapat membantu mengawasi dan merehabilitasi para korban penyalahguna narkoba, termasuk memberdayakannya di masyarakat. Metadon ini adalah suatu jenis narkotika cair yang legal yang disediakan oleh pemerintah untuk para pecandu narkotika heroin suntik. Jadi untuk merubah perilaku mereka yang tadinya berisiko untuk menularkan infeksi HIV/AIDS, kemudian hepatitis C dan sebagainya, menjadi perilaku yang lebih stabil dengan minum metadon yang diawasi oleh petugas setiap harinya. Untuk teman-teman yang sudah stabil ini, mereka memang butuh pekerjaan, butuh komunitas yang bisa menerima bahwa dengan metadon pun mereka bisa bekerja sama seperti orang normal. Jadi kami juga besar harapannya sama Gepenta untuk menjadi jembatan sosialisasi gitu. Maksudnya dengan pihak-pihak perusahaan atau pihak-pihak yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman ini, bahwa mereka yang sudah stabil ini bisa bekerja seperti orang normal. Gepenta dalam kiprahnya, selain membantu menekan peredaran narkoba dan merehabilitasi para korban, juga menjadi wadah bagi mantan pencandu narkoba, diantaranya membuka lapangan kerja. Ketua Departemen Luar Negeri Gepenta, Natalia, menilai
Pemberdayaan para korban narkoba sangatlah penting. Dan Gepenta mencoba bekerja sama dengan LSM luar negeri yang peduli terhadap penyalahgunaan narkoba. Kita butuh banget gitu loh, butuh sekali, banyak dana untuk mereka. Mereka perlu rehab, mereka perlu lapangan pekerjaan, mereka perlu keterampilan. Mungkin mereka nggak ada skill dan segala macam. Itu kita perlu sekali banyak dana untuk itu. Dan juga Gepenta sendiri ada rencana untuk membangun gedung rehabilitasi sendiri untuk para korban narkoba. Itu satu kita punya mimpi yang sampai saat ini belum tercapai. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2012, sedikitnya 2.500 pasien aktif tercatat sebagai penerima terapi metadon yang tersedia di 74 rumah sakit, puskesmas, dan rutan lapas di 15 provinsi. Selain metadon, buprenorfin juga tersedia mulai tahun 2002 di sektor swasta sebagai pilihan lain terapi substitusi.